Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu karya tafsir Al-Quran yang sangat populer di dunia Islam, khususnya dalam kajian hukum Islam, yaitu Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, karya ulama besar kontemporer Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, atau yang lebih dikenal dengan Ali Al-Sabuni. Tafsir ini menjadi rujukan penting bagi para penuntut ilmu, mahasiswa syariah, dan para da'i, karena menyajikan tafsir ayat-ayat hukum Al-Quran dengan bahasa yang sistematis, ringkas, namun tetap mendalam. Biografi singkat Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni lahir di kota Aleppo, Suriah pada tahun 1930 Masehi. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu agama. Ayahnya adalah seorang ulama dan pengajar Al-Quran, sehingga sejak kecil Syekh Ali As-Sabuni telah terbiasa dengan suasana keilmuan. Beliau menghafal Al-Quran sejak usia dini, kemudian mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab langsung dari para ulama terkemuka di Suriah. Setelah menyelesaikan pendidikannya dasarnya, beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana beliau menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Usuluddin dan berhasil meraih gelar akademik dengan prestasi yang sangat baik. Al-Azhar menjadi tempat penting yang membentuk pola pikir Islam ilmiah Syekh Ali As-Sabuni, khususnya dalam memahami perbedaan mazhab dan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Latar belakang tafsir Rawa'i Al-Bayan. Tafsir Rawa'i Al-Bayan disusun secara khusus untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, atau yang dikenal sebagai ayat Al-Ahkam. Tujuan utama penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan umat Islam memahami hukum Al-Quran, menjelaskan dalil syariat secara ilmiah, menjajikan perbedaan pendapat ulama dengan adil, menghubungkan hukum Islam dan dengan kehidupan nyata. Kitab ini sangat populer di kalangan mahasiswa syariah dan para dai karena tidak terlalu panjang, namun padat makna dan argumentasi. Metode penafsiran dalam Rawa'i Al-Bayan. Salah satu keunggulan Rawa'i Al-Bayan adalah metodologi penafsiran yang sistematis. Dalam penafsiran satu ayat, Syekh Ali Al-Sabuni biasanya menyusun pembahasan dengan urutan berikut. Pertama, beliau menyebutkan teks ayat Al-Quran yang akan dibahas. Kedua, beliau menjelaskan makna kosakata penting dalam ayat tersebut dari sisi bahasa Arab. Ketiga, beliau memaparkan makna global ayat agar pembaca memahami konteks ayat secara menyeluruh. Keempat, beliau membahas hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat tersebut secara rinci. Kelima, beliau menyajikan perbedaan pendapat para ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta disertai dalil masing-masing. Keenam, beliau melakukan tarjih, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Terakhir, beliau menutup dengan hikmah dan pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Corak dan pendekatan fikih. Dalam Rawa'i Al-Bayan, Syekh Ali Al-Sabuni menampilkan corak tafsir fikih perbandingan dengan pendekatan yang moderat. Beliau tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu, tapi menghargai seluruh pendapat ulama. Sikap ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam fikih adalah rahmat selama didasari oleh dalil yang benar. Pendekatan ini menjadikan Rawa'i Al-Bayan relevan untuk umat Islam lintas budaya dan zaman. Keistimewaan tafsir Rawa'i Al-Bayan. Beberapa keistimewaan tafsir ini antara lain bahasa yang jelas dan mudah dipahami, pembahasan hukum yang sistematis, dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis, penekanan pada hikmah dan tujuan syariat, cocok untuk pemula hingga tingkat lanjut. Karena itulah tafsir ini banyak digunakan sebagai bahan ajar resmi di perguruan tinggi Islam. Sebagai penutup, Syekh Ali As-Sabuni adalah contoh ulama yang mengabdikan hidup untuk Al-Quran. Melalui tafsir Rawa'i Al-Bayan, dia terus mengajarkan jembatan antara teks, wahyu, dan realitas kehidupan umat Islam. Semoga dengan mempelajari biografi beliau dan karya-karyanya, kita semakin termotivasi untuk mencintai Al-Quran, memahami hukum-hukum Allah, dan mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.